Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemurahan dan anugerah Tuhan sehingga kita bisa jumpa pada kesempatan ini pada minggu pertama di bulan Agustus. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa waktu begitu cepat dan kita ada di bulan Agustus di minggu pertama. Dan pada kesempatan ini saya rindu untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu dimanapun berada yang mendengarkan tayangan ini dan juga Jemaat GPD Sola Gracia. Puji Tuhan, mari kita berdoa sebelum firman Tuhan sama-sama kita akan dengar. Bapa Sorgawi, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami menikmati firman-Mu. Tuhan berfirman, urapi hamba-Mu, untuk kami diberkati lewat firman yang berkuasa dalam kami, untuk mengingatkan, menasihati, menegur, membawa kami pada kebenaran-Mu. Sebab itu Bapa di sorga berfirmanlah pakai hamba-Mu, dan kami jemaat Tuhan yang mendengarkan tayangan ini kami diberkati. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan baca renungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan terdapat dalam kitab Matius pasal 16 ayatnya yang ke-19 berkata demikian. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Puji Tuhan. Saya mau garis bawahi tentang kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Jemaat dikasih Tuhan, perkataannya adalah perkataan Yesus kepada Petrus, yang mana bahwa Yesus akan mendirikan jemaatku. Iya. Jemaat itu adalah bicara saudara dan saya, saudara-saudara sebagai jemaat. Jadi ketika Yesus berkata kepada Petrus bahwa aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, jadi jemaat itu adalah kita, saudara-saudara sekalian. Nah, lalu kepadamu, saudara-saudara, kepada saya dan saudara, firman berkata, akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Memanai tentang kunci kerajaan sorga sedikit, kalau kita melihat ini dalam konteks secara letter kaitan dengan kunci itu adalah alat pembuka, ya, alat pembuka pintu, membuka dan mengunci pintu. Kita nggak bisa masuk kalau tidak ada kunci. Nah, menjadi akses untuk masuk ke dalam dengan adanya kunci itu. Orang percaya jemaat Tuhan. Oleh Alkitab berkata di sini, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Dan tentu ini akan membawa pada makna rohani. Tidak secara hurufiah, tetapi membawa pada makna rohani. Bahwa kekristenan adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang mana saudara dan saya diberikan sesuatu. Iya, apa itu sesuatu? Adalah bicara tentang otoritas yang Tuhan taruh di dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya untuk kita menjadi pribadi yang istimewa di mata Tuhan. Sehingga itu digambarkan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Mungkin orang dunia nggak bisa memahami ini loh, kok kita pegang kunci kerajaan sorga. Iya. Saudara, tetapi Alkitab mengatakan setiap kita, saudara yang mau percaya kepada Tuhan, maka kunci yang akan membuka pintu sorga dia berikan kepada kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan saya mau katakan, kita yang saya maksud adalah saudara dan saya yang percaya. Sebab begini, ayat ini berlaku bagi mereka yang percaya tentunya. Sebab orang yang percaya maka diberi kepercayaan. Tuhan tidak sembarangan memberi kunci itu kalau orang itu tidak dipercaya. Saudara, sama ketika saya mau meninggalkan rumah, kunci rumah saya titip kepada seseorang, nggak mungkin saya titip ke orang yang tidak saya kenal, yang tidak saya percaya. Saya akan titip kunci itu kepada orang yang saya kenal, yang saya percaya. Maka itu sebabnya ini nilai keistimewaan orang percaya kepada Tuhan, maka kita dipercaya olehnya untuk dia memberikan kunci kerajaan sorga. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Sekali lagi, orang yang tidak percaya nggak dapat kunci ini. Iya.
Sebab kunci ini hanya diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Kalau demikian konkretnya seperti apa kunci yang dimaksud dalam tulisan di sini? Satu terjawab tadi. Saudara yang percaya kepada Tuhan, maka Alkitab berkata, engkau diberikan kunci kerajaan surga karena dia mengenal engkau. Dia mengenal saya. Dia mengenal saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Sehingga nilai kepercayaan Tuhan terhadap kita, dan kita harus menjaga kepercayaan itu sebagai orang yang diberi kunci. Iya. Diberi mandat, saudara-saudara sekalian, yang telah diberikan kunci kerajaan surga. Sehingga saudara-saudara dikasih Tuhan, kita bisa masuk ke sana. Puji Tuhan. Saudara, di kemajuan teknologi sekarang ini, iya, kunci yang secara letter-luck berkaitan dengan kunci bentuk fisik, ya, kunci bentuk fisik yang manual dibuka ceklek-ceklek, saudara-saudara. Tapi di kemajuan teknologi sekarang, kunci sekarang lebih canggih, ada sistem digital. Jadi dia pakai password, sama seperti handphone kita itu kita pakai password, iya. Ada 3 angka atau 6 angka passwordnya, sehingga kita bisa membuka handphone kita kalau handphone terkunci. Juga pintu rumah, ya, ada pegangan pintu rumah itu dia pakai password, entah sidik jari, deteksi wajah, atau angka. Saudara-saudara, nah itu kecanggihan kunci yang secara letterlek, saudara-saudara, sehingga bisa masuk ke dalam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pemegang kunci, saya mau sedikit memberikan sebuah gambaran kepada kita dalam apa yang saya baru sampaikan tadi. Kemajuan teknologi sehingga kunci sekarang sifatnya digital, sehingga perlu password. Saudara, kekristenan pun juga demikian. Iya. Tuhan percayakan kepada kita kunci, atau Tuhan percayakan kepada kita password. Iya. Dia berikan kepada kita untuk kita bisa membuka pintu. Apa passwordnya? Saudara-saudara kasih Tuhan, sederhana saja, nggak usah jauh-jauh kita untuk mencari passwordnya apa. Tetapi di antaranya adalah bicara tentang pekerjaan roh. Orang yang percaya kepada Kristus, maka kepadanya dimateraikan Roh Kudus. Saya pernah sampaikan di tempat pelayanan di mimbar bahwa Roh Kudus sebagai materai kepemilikan, Roh Kudus sebagai materai jaminan. Dan Tuhan mendeteksi setiap orang-orang, ada yang punya Roh Kudus, ada yang nggak punya Roh Kudus. Berbahagialah kita yang memiliki Roh Kudus. Ketika engkau percaya, ya, karunia-karunia Roh Kudus diberikan. Saudara, dan Tuhan akan mendeteksi akan hal ini, sehingga akan membuka pintu surga. Sehingga ini menjadi keyakinan dalam konteks kekristenan, bahwa surga hanya bisa terbuka apabila orang itu memiliki Roh Kudus. Surga nggak akan terbuka kalau orang nggak memiliki Roh Kudus. Karena itu adalah materai, tanda kepemilikan Tuhan. Status saudara dan saya sebagai milik Tuhan. Dan saya bisa sebut ini adalah password di dalam kehidupan kekristenan. Sebagai kunci kerajaan surga. Puji Tuhan, berbahagialah ketika engkau percaya kepada Kristus. Roh Kudus menjadi bagian kita, saudara-saudara, dan kita bisa masuk. Iya. Itu menjadi sebuah password, atau itu menjadi tiket, ya, saudara dan saya untuk bisa menembus pintu surga. Balik pada ayat ini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Nilai yang berikut adalah, tadi sudah saya katakan tadi, orang yang dipercaya. Iya. Dan sebagai orang dipercaya kita mau menjaga kepercayaan itu. Berikut adalah, ketika diberi kunci, maka kita diberi otoritas, iya,
diberi otoritas di dalam kehidupan saya. Sebagaimana ketika kunci saya kasih kepada tetangga saya, untuk sekian waktu saya tidak ada di rumah, maka saya limpahkan otoritas kepadanya bahwa rumah saya ada dalam kuasanya dia. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara kasih Tuhan. Otoritas dia berikan kepada kita sehingga apa? Alkitab menjamin kita dapat mengerjakan banyak hal. Perkara-perkara yang mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah bagian dari sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan dan otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang percaya. Jemaat Tuhan, saudara dan saya. Nah, itu sebabnya dia berikut berkata, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini bicara tentang otoritas. Ketika engkau memiliki kunci itu, maka engkau diberi kebebasan dalam konteks kebebasan menurut standar firman ya, saudara ya. Bukan menurut standar dunia. Artinya adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita dapat melakukan hal-hal, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang mempermuliakan akan nama Tuhan. Saudara, menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi garam. Saudara-saudara, kenapa? Karena engkau adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Saudara adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Iya, puji Tuhan. Nah, di dalam kitab Perjanjian Lama, saya mau baca buat saudara-saudara sekalian. Iya, sejenak saya baca dalam kitab, bentar ya. Ini ayat terakhir. Iya. Yesaya pasal 22 ayatnya yang ke-22 berkata begini. Aku akan menaruh kunci rumah Daud, iya, ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat ini menunjuk kepada seorang yang diberi kepercayaan untuk memegang kunci bernama Eliakim. Eliakim mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk menjadi pemegang kunci rumah Daud. Rumah Daud di sini adalah bicara tentang istana kerajaan Daud. Bayangkan saudara-saudara, kalau saudara diberi kepercayaan untuk menjadi juru kunci, pemegang kunci istana kerajaan. Bukankah itu hal yang paling sangat istimewa? Eliakim diberi kepercayaan untuk itu dalam kitab Yesaya di sini. Eliakim diberi kepercayaan untuk memegang kunci rumah Daud ke atas bahunya. Jadi kunci itu ada pegangannya, ada talinya, lalu ditaruh jadi kalung. Alkitab bertulis, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Istana kerajaan Daud. Iya, di istana kerajaan Daud di sini diberi kepercayaan kepada Eliakim. Saudara yang dikasih Tuhan, dan istana kerajaan Daud di sini merujuk kepada istana kerajaan surga. Itu sebabnya tadi dalam tulisan firman Tuhan kan, pada ayat tadi, pada pembacaan tadi, pembacaan awal disebut situ, apa yang kita baca di ayat awal tadi, ya, kunci kerajaan surga. Di sini adalah kunci kerajaan, istana kerajaan Daud. Maka tentu merujuk kepada istana kerajaan sorga. Jadi sorga itu diibaratkan seperti sebuah istana. Iya, sebuah istana yang digambarkan kalau dalam kitab Yesaya di sini adalah istana Daud, kerajaan Daud. Nah, sorga pun juga seperti sebuah istana kerajaan sorga. Puji nama Tuhan. Dan tentu di istana itu ada pintu dan orang bisa masuk. Puji Tuhan. Dan ayat ini memberi jaminan bagi setiap kita. Engkau yang tetap mau setia, yang mau tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan, mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman, maka akses masuk dalam istana kerajaan sorga itu terbuka lebar bagi setiap kita. Dan jagalah kepercayaan itu. Saudara-saudara, jangan engkau lalai. Berbahagialah engkau diberi kepercayaan sebagai pemegang kunci kerajaan sorga. Ada pada saya, ada padamu. Ketika orang tanya, minta dong kunci itu, rahasianya adalah
Percayalah kepada Tuhan, hiduplah di dalam Dia, lakukan firman. Itu adalah bagian dari kunci-kunci kerajaan surga. Itu adalah bagian dari password yang kau miliki untuk engkau bisa dapat akses masuk dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Istana kerajaan surga. Puji Tuhan. Dan otoritas yang Tuhan berikan kepada engkau, kepada kita sekalian, untuk menunjukkan bahwa engkau dikenal oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Engkau dikenal oleh Tuhan, engkau diberi kepercayaan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat. Singkat firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan ini, kiranya Roh Kudus mempeterangkan firman-Nya dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih. Oleh firman-Mu berkata, kepadamu ku berikan kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga yang kau berikan kepada kami adalah berbicara tentang kehidupan kami yang percaya kepadamu. Sehingga kau memberikan kepada kami otoritas. Engkau berikan kami hak-hak istimewa untuk kami boleh melihat kerajaan surga. Sebab itu terus Tuhan ajarkan kami agar kami tetap mau setia. Terus kami menaruh percaya. Terus kami menaruh harapannya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ini bukti bahwa Engkau begitu memperhatikan setiap kami umat jemaat-Mu. Sehingga kehidupan kami menjadi pasti di dalam Yesus. Menjadi pasti karena apa? Karena kami menaruh percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur. Lawat jemaat Tuhan umat-Mu. Biar lewat firman Tuhan kami makin diteguhkan. Percaya kami yang sungguh kepada Tuhan. Pengharapan kami yang sungguh kepada Yesus. Dan hidup kami yang tetap tinggal dalam kasih karunia yang dari Tuhan. Itu terus menjadi bagian dalam kehidupan kami umat jemaat Tuhan. Sampai Engkau datang pada kali yang kedua dan kami didapati. Kami terus memelihara itu sebagai kunci kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan, lawat jemaat-Mu. Mereka yang sakit sembuhkan, lemah berikan kekuatan. Yang susah beri penghiburan. Terima kasih Bapa, bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu jadi bagian kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.